Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seseorang yang bertanya, man as'adun nas, siapa orang yang paling berbahagia hidupnya di dunia? Apakah dia yang memiliki nikmat sehat? Apakah dia yang memiliki harta yang banyak? Apakah dia yang memiliki jabatan? Apakah dia yang memiliki profesi polisi, tentara, dokter maupun perawat? Tidak ada jaminan bahagia. Man as'adan nas, tetapi yang paling bahagia hidupnya mereka yang paling sering membahagiakan sesama manusia. Maka di bulan Ramadan ini, jika kita masih diberikan nikmat sehat, marilah kita pergunakan kekuatan kita, tenaga kita untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah. Bila kita dikasih nikmat harta yang banyak, marilah kita pergunakan di bulan Ramadan ini bagaimana kita mengeluarkan harta kita membantu orang-orang miskin dan menyantuni anak yatim. Begitu pula kita membuat orang yang sedang berpuasa bagaimana dia berbuka. Dan kalaupun kita memiliki jabatan, profesi, polisi dan tentara, marilah kita gunakan profesi kita dengan memberikan pengamanan kepada masyarakat agar situasi dalam menjalankan agama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berjalan aman dan damai. Begitu pula seorang dokter, bagaimana menggunakan keilmuannya dengan sungguh-sungguh memberikan pelayanan kepada pasien. Begitu pula seorang perawat, bagaimana dia memberikan pelayanan yang tulus dan lembut kepada pasien. Lalu orang-orang yang berbahagia, apakah dia yang paling dekat amalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum tentu juga. Orang yang paling dekat amalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dialah orang-orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan saya sudah banyak. Saya sudah melakukan amalan sunnah, saya sudah keluarkan sedekah saya sudah infakkan sebagian harta saya sudah melakukan amalan puasa, begitu pula amalan sunnah di kala malam. Berikan saya satu pesan, di mana pesan itu dapat mendekatkan saya lebih dekat lagi kepada Tuhanku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lizanuka ratban min zikrillah. Jadikanlah lidahmu selalu basah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kala bulan puasa dipanggil orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang dahulu diwajibkan berpuasa.
Apa sebab dan tujuan? Tidak ada lain, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ke-15 ini, di bulan Ramadan, semuanya nanti perkumpulan kita akan dimintai persaksian dan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari kelak ada seseorang manusia, begitu pula orang tua menjadi musuh bagi anak-anaknya, suami menjadi musuh bagi istrinya, pimpinan akan menjadi musuh bagi bawahannya, begitu pula sahabat akan menjadi musuh dengan sahabatnya. Al-akhillahu yauma idzin ba'duhum li ba'di aduwwun illal muttaqin, kecuali kita dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di malam yang ke-15 ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu sholatan muwaddin." Jadikanlah salatmu di bulan Ramadan ini sebagai salat yang terakhir. Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan kita hidup di dunia ini. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di bulan Ramadan ini, karena Allah sayang hambanya, maka kata Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan," barang siapa yang mana datangnya bulan Ramadan lalu dia berpuasa betul-betul karena iman, wahtisaban, dan hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi," maka seluruh amalan dosa-dosa yang telah pernah dibuatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, "Celakalah siapa yang celaka umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, memasuki bulan Ramadan, bahkan lewat bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Bagaimana dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Man shoma Ramadhana imanan, pada siangnya kita telah berpuasa kepada Allah. Bagaimana dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, pada malamnya kita berdiri tegak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak diampuni? Harta kita yang banyak kita sudah sedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu marilah kita introspeksi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Perhatikan puasa kita, apakah mulai hari pertama sampai hari ke-14 puasa kita tidak sama seperti yang dikatakan Nabi, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'." Kita berpuasa, kita menahan lapar dan minum, tetapi tidak ada yang kita dapatkan selain rasa lapar semata. Mari kita introspeksi diri. Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Pada malamnya kita rela pergi ke masjid, tetapi tidak ada kita dapatkan selain rasa capek dan begadang semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab itu? Yang pertama, mari kita periksa sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang beriman, yuqimuna sholat, mendirikan sholat.
Lalu yang kedua, marilah kita introspeksi diri. Mungkin pada siangnya kita mampu menahan dan rasa lapar dan haus, tetapi apakah sudah ada jaminan pendengaran kita tidak mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh agama? Apakah penglihatan kita sudah menjadi suci, tidak melihat lagi hal-hal yang kotor? Begitu pula mulut kita, apakah sudah terjaga dari menghibah saudara-saudara kita? Jika semuanya itu sudah itu, maka janji Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri, semakin hari semakin ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah, karena salah satu kunci keberhasilan puasa kita lewat bulan Ramadan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.